Sekarang kita bahas, kenapa orang kaya nggak pernah ngeluh soal pajak segede orang biasa. Rahasianya, karena mereka ngerti cara mainnya lewat PT Aset. Prinsipnya sederhana, kalau aset ditaruh di nama pribadi, biaya perawatan, biaya pajak, semua ditanggung pribadi. Dan masalahnya, biaya pribadi itu nggak bisa jadi pengurang pajak. Tapi kalau aset ditaruh di PT Aset, semua bisa jadi biaya perusahaan. Nah, disinilah permainan dimulai. Saya kasih contoh biar gampang. Katakan kalian punya gedung senilai 50 miliar. Kalau gedung ini atas nama pribadi, tiap tahun kalian bayar PBB, biaya perawatan, biaya keamanan, listrik, bahkan renovasi. Semua keluar dari kantong pribadi. Pajaknya tetap jalan, tapi nggak ada yang bisa dipotong. Sekarang bandingin kalau gedung itu masuk ke PT Aset, PT Usaha atau Operasional nyewa gedung ke PT Aset. Biaya sewa itu bisa dicatat sebagai biaya operasional di PT Usaha, otomatis mengurangi laba kena pajak. Di PT Aset, sewa masuk sebagai pendapatan, tapi PT Aset bisa nyatet biaya-biaya lain. Depresiasi gedung, biaya maintenance, asuransi, sampai bunga pinjaman kalau gedung itu dibiayai bank. Dari usaha labanya turun, pajak turun. Jadi dari satu transaksi sewa saja bisa dapat dua sisi keuntungan. PT usaha labanya turun, pajak jadi turun. PT Aset masih bisa nurunin pajak dengan biaya depresiasi plus biaya lain-lain untuk gedung baru. Itu baru gedung. Sekarang coba lihat aset lain. Mobil operasional, kalau atas nama pribadi, bensin dan servis keluar pribadi, nggak bisa klaim. Kalau masuk PT Aset disewakan ke perusahaan, semua jadi biaya sah. Mesin produksi sama saja, depresiasinya bisa dicatat, biaya perawatannya jadi pengurang pajak. Bahkan rumah yang dipakai buat kantor bisa diperlakukan yang sama. Orang kaya ngerti ini, makanya mereka kelihatan santai. Kita lihat pajaknya memang gede, tapi di balik layar mereka pakai strategi struktur. Bukan ngemplang, bukan ngumpet, tapi pakai aturan yang memang disediakan oleh negara. Banyak yang nggak sadar, bahkan biaya sewa ke PT Aset itu bisa didesain biar nilai pas. Kalau terlalu tinggi, PT Usaha tekor. Kalau terlalu rendah, PT Aset nggak maksimal. Jadi mereka cari titik optimal, pajak dua-duanya turun, tapi cash flow grup usaha tetap aman. Dan yang paling cerdas, mereka pakai PT Aset buat bikin pool biaya. Contoh, PT Usaha nggak bisa klaim biaya renovasi kantor gede-gedean karena dianggap pemborosan. Tapi kalau lewat PT Aset, semua biaya renovasi, dekorasi, bahkan furnitur bisa dicatat sah. Akhirnya apa? Dari luar mereka kelihatan kaya raya, punya aset mewah, tapi secara laporan pajak itu semua dibilang biaya perusahaan. Jadi jelas ya, orang biasa kalau beli gedung bayar pajaknya penuh, biaya perawatannya tanggung sendiri. Orang kaya beli gedung lewat PT Aset, disewain di perusahaannya sendiri, pajaknya ditekan, biayanya dibagi. Sama-sama punya gedung,